Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu Prapaskah yang keempat. Hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah keempat. Hari Minggu ini dikenal dengan sebutan Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Kata Letare adalah bahasa Latin yang berarti bersukacitalah. Sama dengan Minggu Gaudete di masa Advent. Minggu ini dinamakan Minggu Sukacita karena kata pertama antipon pembuka minggu ini ialah bersukacitalah, hai Yerusalem, dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Antifon ini memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa kita bersukacita karena penghiburan Allah. Oleh karena itu, pertobatan bukan menjadi beban, melainkan menjadi kesempatan yang tepat untuk mengalami kasih Allah yang lebih utuh. Di dalam bacaan pertama, kita mendengarkan kisah tentang Raja Daud yang diurapi oleh Samuel untuk menjadi Raja Israel. Sebenarnya, sejak masa mudanya, Daud telah menyatakan kerinduannya kepada Allah. Karena itu, hati Daud yang sungguh-sungguh mendambakan Allah itulah yang menjadi alasan utama Allah untuk mengurapi dirinya menjadi Raja Israel. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengingatkan kita semua bahwa dahulu kita adalah kegelapan. Kita berada di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita sedang berproses dari gelap menuju terang. Bahkan proses ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab Santo Paulus menegaskan bahwa di dalam kegelapan hidup kita tidak berbuah apa-apa. Tetapi di dalam terang kita bisa berbuah kebaikan dan kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ini telah terjadi di dalam bacaan Injil. Sebelum Yesus menyembuhkan orang buta tersebut berada di dalam kegelapan fisik maupun kegelapan rohaninya. Sampai-sampai orang-orang mengatakan kepadanya saat ia sembuh, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Tetapi ketika Yesus yang adalah sang terang menyembuhkan matanya, orang buta itu pun dapat melihat kebenaran dan memberitakannya kepada orang-orang Farisi yang mengadilinya. Ia mengatakan, aneh juga bahwa kamu yang tahu dari mana dia datang, padahal dia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Sebaliknya, orang-orang Farisi lah yang mengalami atau mereka berada dalam kegelapan hati karena dikuasai oleh perasaan dengki ataupun perasaan amarah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan pertama memperlihatkan bahwa kerinduan yang tulus sejak masa muda dari Raja Daud kepada Tuhan membuahkan pengurapan bagi dirinya. Dalam konteks pertobatan, kita perlu belajar bahwa kerinduan yang tulus dan keinginan yang kuat untuk bertobat dapat menjadi modal dasar bagi kita untuk melakukan pertobatan di masa Prapaskah ini. Hanya dengan kerinduan yang tulus dan keinginan yang kuat, maka kita bisa merubah kebiasaan dan kecenderungan diri kita yang tidak baik. Kedua, orang buta di dalam bacaan Injil memperlihatkan suatu sukacita yang sesungguhnya. Ketika ia masih mengalami kebutaan, yang ia alami ialah kegelapan, baik fisik maupun rohani. Dan di dalam kegelapan itu ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya tidak mampu untuk berbuah. Tetapi ketika Yesus sang terang menyembuhkannya, maka ia mampu melihat terang kebenaran di dalam diri Kristus. Dalam konteks pertobatan, ketika kita berada di dalam dosa, maka kita tidak akan berbuah apa-apa. Itulah sebabnya kita perlu bertobat dari segala dosa-dosa kita sehingga kita semakin berbuah di dalam hidup kita.
Ketiga, pengalaman orang buta juga membuktikan bahwa hanya satu cara untuk sembuh dari kebutaan kita, untuk sembuh dari kegelapan hidup kita, yaitu mendekat kepada Yesus, berjumpa dengannya, dan memohon rahmat kesembuhan daripadanya. Dosa membuat kita berada dalam kegelapan, dan hanya ada satu cara pula untuk keluar dari kegelapan dosa itu, yaitu mendekat pada terang sejati, berjumpa dengan sang terang itu, dan memohon rahmat pertobatan dari sang terang tersebut. Artinya, dengan selalu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, semakin tekun di dalam doa-doa kita, maka kita pun akan semakin dimampukan untuk bertobat, untuk berubah sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga pada akhirnya, jika selama 4 minggu ini kita telah bersungguh-sungguh di dalam pertobatan, bertobat dari perkataan, bertobat dari perbuatan-perbuatan kita, bertobat dari kecenderungan negatif, dan apapun itu yang membuat kita berdosa, maka sukacita pertobatan itu perlahan-lahan hadir, dan hidup kita pun perlahan-lahan bersinar. Hidup kita akan semakin bercahaya karena cahaya Kristus telah hadir di dalam diri kita lewat pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena pertobatan yang sungguh-sungguh berarti kita akan berusaha dari hari ke hari agar hidup kita semakin menyerupai Kristus sendiri. Tuhan memberkati Anda semua.